Permisi teman-teman, sebelumnya ini acaranya langsung kita mulai aja ya. Apakah suara saya terdengar sampai di sana? Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam menimba ilmu, walaupun harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa KKN UPN Veteran Yogyakarta, khususnya kelompok KKN 7404E yang sudah berkenan dalam melaksanakan diskusi umum pada malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kami dalam menyukseskan acara pada malam hari ini. Acara ini merupakan salah satu program kerja utama dari kelompok KKN 7404E, di mana diskusi umum ini mengusung tema perubahan pola kegiatan ekonomi di desa dan di kota pasca COVID-19. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung sekarang ini, kedua ada sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat sesi diskusi atau tanya jawab, kelima penutupan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Retno Arumsasi, mahasiswa jurusan Agroteknologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok AB7404E. Untuk Mbak atau Mas dari kelompok 7404E, monggo jika ingin menyampaikan kata sambutan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas Alvin, suaranya tidak terdengar sampai di sini, atau apakah di sana ada gangguan? Oh, sorry. Udah dengar sekarang? Oh iya, sudah Mas. Oke,
Ya, saya ucapkan terima kasih untuk pemateri yang akan menyampaikan diskusi untuk malam hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini. Semoga nanti diskusi ini berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin sambutan dari kelompok kami. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alvin yang sudah memberikan sedikit kata sambutan. Selanjutnya, sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Dampak dari adanya wabah COVID-19 di Indonesia membuat negara ini mengalami banyak perubahan, mulai dari pemberlakuan social distancing, bekerja dan belajar dari rumah, serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pernah dilakukan di Indonesia dalam upaya mengurangi angka positif di Indonesia yang semakin bertambah. Wabah ini sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia, salah satunya di bidang perekonomian. Banyak para pekerja yang harus di-PHK oleh banyak para pekerja yang harus di-PHK oleh perusahaan karena perusahaan tidak memiliki pendapatan yang stabil untuk memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Di sini kita akan membahas lebih intens mengenai perubahan pola kegiatan ekonomi di desa dan di kota pasca COVID-19 secara efektif sehingga saya harap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya sedikit menyampaikan ketentuan untuk acara inti pada malam hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh setiap pemateri diberikan waktu sekitar 30 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dan bisa menghidupkan kameranya. Sesi diskusi atau tanya jawab dilakukan setelah kedua pemateri selesai. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh pemateri-pemateri yang hebat. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mas Raka Pasti Erlanda Toding. Beliau adalah mahasiswa aktif jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja. Kepada Mas Raka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prasti dari Manajemen 2017. Pertama, suara saya apakah terdengar sampai ke teman-teman semua? Terdengar, Mas. Ya, terima kasih. Sebelum mulai diskusi pada malam hari ini, mungkin saya mau mengingatkan kembali bahwasanya saya yakin teman-teman di sini memiliki kesadaran diri dan juga intinya kesadaran diri lah. Pokoknya mohon dijaga ketenangannya supaya teman-teman yang lain bisa ikut menerima materi dan juga ikut berdiskusi gitu. Terima kasih. Nah, pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit membahas mengenai membangun kembali perekonomian di desa. Kenapa saya tidak membahas spesifik mengenai di desa dan di kota? Karena menurut saya kita sebagai warga negara yang istilahnya bisa dibilang tinggal di daerah perkotaan pasti sudah sangat mengenal sekali bagaimana bentuk perekonomian yang ada di kota. Tetapi kita jarang sekali mengerti atau bahkan mengenal mengenai seluk-beluk perekonomian di daerah pedesaan. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui lebih dahulu bagaimana kondisi kita saat ini. Menurut saya, saat ini kita berada pada fase VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, yang pertama, volatility atau cepat berubah, yaitu kondisi yang cepat berubah dan sukar diprediksi arah perubahannya.
Nah, di sini maksudnya yaitu dengan kondisi yang semakin tidak jelas seperti ini, otomatis memaksa kita untuk mengubah segala bentuk hal yang tadinya tidak kita lakukan menjadi harus kita lakukan. Contoh yang paling dasar yaitu yang ketika dulu kita tidak diwajibkan memakai masker, sekarang kita diwajibkan memakai masker. Yang dulunya kita bisa melakukan segala hal dengan konvensional atau secara mandiri, offline, sekarang apa-apa mungkin lebih disarankan menggunakan fasilitas online. Nah, selanjutnya itu uncertainty atau ketidakpastian. Nah, atau berbagai keputusan yang tidak diketahui, unknown dapat dan tidak dapat diketahui itu unknowable. Nah, ketidakpastian di sini dalam artian apa yang terjadi di esok hari itu masih belum dapat diprediksi, tapi tetap masih bisa dianalisis. Dalam artian seperti ini. Banyak yang istilahnya mengatakan bahwasanya tahun 2021 menjadi awal dari menghilangnya COVID, tetapi pada nyatanya di luar sana bahkan santer terdengar bahwa terdapat COVID-19 yang bermutasi atau COVID-19 jenis baru. Hal ini kan tidak sesuai dengan prediksi kita sebelumnya. Makanya dapat dikatakan kita berada fase ketidakpastian seperti saat ini. Nah, selanjutnya yaitu kompleksiti atau sangat kompleks. Dalam suatu sistem yang saling berkaitan dan terus bergerak cepat. Nah, yang dimaksud saling berkaitan dan terus bergerak cepat ini dengan pola perubahan yang terjadi seperti yang awalnya kita melakukan berbagai hal secara konvensional menjadi sekarang lebih istilahnya menggunakan sistem online dan lain sebagainya. Nah, kita dituntut untuk terus bergerak cepat mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi dan segala bentuk dinamika yang terjadi di tahun 2021 ke depannya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir yaitu ambiguity atau membingungkan, yaitu masa di mana sering terjadi kejadian atau gagasan yang suka didefinisikan dan memang tidak bisa didefinisikan untuk undefinable. Nah, maksudnya membingungkan di sini ya contohnya itu tadi yang paling baru tuh masuknya jenis COVID baru. Nah, ini kan membingungkan nih loh, katanya udah ada vaksin, tapi nyatanya ada jenis COVID baru, ini kan membingungkan sekali gitu, terutama bagi perusahaan-perusahaan, bagi pelaku ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk dampak COVID-19 sendiri terhadap desa khususnya, yang dapat simpelnya ada 6. Yang pertama yaitu penurunan ekonomi secara umum dan terjadi angka lonjakan. Terjadi lonjakan angka kemiskinan. Nah, maksudnya di sini penurunan ekonomi secara umum terjadi bukan hanya di desa, bahkan di kota maupun di seluruh negara di dunia ini gitu. Nah, hal ini menyebabkan angka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, itu karena mungkin banyak pekerjaan dirumahkan sehingga yang tadinya memiliki penghasilan menjadi tidak memiliki penghasilan dan lain sebagainya sehingga memaksa angka kemiskinan ini terus naik setiap harinya. Nah, yang kedua terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, dampak dari perumahan yang terjadi otomatis membuat daya beli masyarakat menjadi ikut menurun. Yang tadinya semisal dengan gaji yang biasanya kita dapat membeli dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, karena gaji yang mungkin dipotong oleh perusahaan, bahkan kita tidak digaji karena dirumahkan, akhirnya daya beli kita menurun. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yaitu terpuruknya UMKM akibat terganggunya proses produksi dan pasar. Nah, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, tetapi UMKM pun juga memiliki permasalahan yang sama itu, terganggu proses produksi dan pasarnya. Di proses produksinya yang pertama, karena sistem yang paling jelas itu karena sistem lockdown dan lain sebagainya itu yang menghambat proses logistik barang yang menjadi bahan baku dari UMKM itu. Semisal ketika suatu bahan baku yang harusnya dikirim dari suatu daerah ke daerah lainnya,
jadi terhambat akibat pembatasan sosial yang terjadi. Nah, untuk pasarnya sendiri ya mungkin seperti yang kita tahu dengan diterapkannya work from dan sebagainya, otomatis kita dipaksa untuk terus berlama-lama di rumah sehingga banyak toko-toko atau UMKM yang terpaksa harus tutup karena minimnya jumlah pelanggan yang datang. Nah, yang keempat yaitu terjadi kenaikan angka pengangguran di desa khususnya. Nah, ini disebabkan karena arus balik pengangguran dari kota. Ini maksudnya seperti ini. Seperti yang kita tahu, pada umumnya masyarakat desa hanya menjalankan kegiatan ekonomi 3B, yaitu berternak, bertani, dan berdagang. Tetapi tidak menutup kemungkinan pegawai desa, masyarakat di desa juga memiliki pekerjaan di luar itu. Contohnya semisal pegawai instansi pemerintahan dan lain sebagainya, pegawai swasta maupun buruh yang bekerja di kota. Sehingga ketika di kota mengalami pembatasan sosial dan lain sebagainya, sehingga pegawai atau pekerja yang dari desa ke kota ini dipaksa untuk kembali ke desanya masing-masing. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu hasil bahan baku pangan di sentra produksi di tingkat petani, peternak, dan nelayan mengalami anjlok atau penurunan, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Nah, seperti ini pertama karena yang paling kentara pasti karena PSBB atau pembatasan sosial. Nah, ini menyebabkan apa namanya? Jalur logistik jadi terganggu atau terhambat sehingga para pemasok atau para produsen bahan baku mengalami kesulitan ketika harus menyalurkan produk mereka ke korporasi atau ke konsumen yang membutuhkan produk bahan baku mereka gitu, sehingga akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh para tengkulak khususnya untuk menaikkan atau menurunkan harga ke petani, peternak, dan nelayan itu tadi, sehingga si tengkulak ini mendapat untung dengan menjual dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi ke konsumennya seperti itu. Nah, untuk yang keenam yaitu petani terpukul pandemi, tengkulak yang mengambil untung. Nah, seperti yang di poin kelima, petani terpukul pandemi karena akses petani ke pasar atau akses petani ke kota itu sangat minim, sehingga tengkulak yang menjadi jembatan antara konsumen dan si petani akhirnya memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan. Contohnya dengan membeli di petani dengan harga murah, tetapi menjual ke konsumen atau pasar dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemulihan kembali ekonomi di desa. Nah, untuk meningkatkan kembali perekonomian di desa, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan RPJMN 2020 hingga 2024 yang berfokus pada 4 aspek, yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana dasar desa. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi desa terpadu, termasuk penataan wilayah desa dan penetapan batas desa. Nah, untuk transformasi ekonomi ini dapat dilaksanakan melalui 5 hal. Yang pertama, pengembangan desa wisata, pengembangan desa digital, pengembangan produk unggulan desa, pengembangan kawasan pedesaan, dan yang terakhir yaitu peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, BUMDes, menjadi lebih berperan aktif untuk meningkatkan ekonomi di desa. Nah, sedangkan untuk peran dari BUMDes itu sendiri atau BUMDes itu yang ada 5 poin.
Yang pertama dari sektor keuangan, BUMDes menjalankan peran channeling dalam memberikan akses kelompok usaha ekonomi desa kepada fasilitas kreditor atau perbankan. Peran dijalankan dengan dukungan pihak perbankan atau lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi. Nah, dari segi korporasinya, BUMDes melakukan peran kemitraan usaha dengan sektor korporasi sesuai dengan potensi yang dikembangkan oleh BUMDes. Nah, keterlibatan korporasi menjadi suatu rangkaian dalam proses rantai pasok kegiatan yang dikembangkan oleh BUMDes atau KUM. Nah, untuk dari peran logistiknya sendiri, dalam fase ini BUMDes melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan logistik guna memenuhi ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar di luar desa, dan juga barang konsumsi bagi rumah tangga, khususnya di desa itu sendiri. Untuk di bidang produksi, khususnya budidaya dan pengolahan, BUMDes bekerjasama dengan Oktan, usaha mikro atau kecil, dan KWT. Nah, untuk perdagangan atau jasa-jasa, BUMDes mengorganisir produksi dan perdagangan serta jasa-jasa yang dijalankan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat desa seperti Poktan, KWT, dan juga UMKM. Nah, ini merupakan contoh apabila BUMDes terlibat aktif dalam perekonomian di desa sehingga menciptakan supply chain atau rantai pasok di desa itu sendiri. Nah, mulai dari hulunya seperti kelompok tani, dari proses pendistribusian, dari proses manufacturing, hingga perdagangan dan pemasaran. Nah, dapat dilihat dari gambar pertama ya, itu mulai dari petani yang melakukan kerjasama pendampingan dan hingga tercipta kelompok tani. Kelompok tani menyalurkan produk tani mereka kepada pengumpul BUMDes khususnya dan pengumpul BUMDesma, hingga pengumpul ini tadi akhirnya menyalurkan produk tersebut menuju ke industri fabrikasi atau di industri rumahan. Nah, di industri rumahan ini sendiri, barang tadi diolah dan dipasarkan ke ke pasar konvensional dan juga e-commerce, sehingga akhirnya barang dari petani yang awalnya di desa tersebut dapat sampai ke tangan konsumen. Seperti itu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pemulihan ekonomi desa yaitu ada beberapa hal seperti harus dimulai dari kearifan lokal. Nah, yang dimaksud dari kearifan lokal di sini yaitu apa yang menjadi ciri khusus atau menjadi kelebihan dari desa tersebut harusnya menjadi poin utama atau senjata utama dari desa tersebut untuk meningkatkan ekonomi mereka. Yang kedua, perlu sentuhan teknologi. Nah, tidak memungkiri di era industri 4.0 seperti ini, peran teknologi sangat dibutuhkan sekali ketika kita berbicara mengenai persaingan di pasar khususnya. Sehingga perlu banyak pelatihan-pelatihan dan juga pengembangan teknologi produksi maupun pemasaran yang harus digalakkan di desa-desa sehingga dapat memaksimalkan perekonomian di desa itu sendiri. Yang ketiga, size-nya harus ditingkatkan agar skala ekonomi bertemu atau berdaya saing. Nah, size-nya yang di sini maksudnya size dari bentuk peningkatannya dari ekonomi di desa itu harus ditingkatkan secara berkala dalam artian memiliki target. Misal ketika tahun ini hanya membuka kelompok tani, bahkan di tahun-tahun berikutnya harus bisa paling seenggaknya memiliki koperasi desa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan nilai tambah dari bahan baku ke barang industri atau jadi. Nah, dengan ini yang dimaksudkan dari peningkatan nilai tambah dari bahan baku ke barang jadi. Ini maksudnya seperti ini. Ketika petani hanya menjual barang mentah, seperti contohnya padi, buah, dan lain sebagainya, itu hanya mendapatkan keuntungan yang minim. Lain ketika petani atau masyarakat di desa khususnya menjual produk jadi yang benar-benar menunjukkan ciri dari desa mereka, sehingga memiliki harga yang lebih bersaing dan juga memiliki
memiliki kelebihan-kelebihan lain yang mungkin tidak ada di desa lain dan di tempat lain, sehingga itu menjadi bargaining power mereka dan meningkatkan harga dari barang yang tadinya berharga murah menjadi mungkin lebih naik atau lebih mahal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kualitas, packing, bentuk, dan distribusi juga harus diperhatikan. Dimaksud di sini adalah kualitas barang, packing produk, dan bentuk pemasarannya harus diperhatikan. Juga distribusi pun juga harus diperhatikan. Karena apa? Untuk menjaga kualitas dari produk tersebut, peran dari proses distribusi ini tidak dapat dipisahkan, bahkan berperan sangat penting. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu arahkan semua ke demand side atau market oriented. Nah, maksudnya di sini ketika sebuah desa mau membentuk kelompok usaha di desa itu lebih baik disarankan bahwasanya sebelum membuka kelompok usaha di desa, desa tersebut harus mengarahkan produk mereka sesuai dengan demand side atau market oriented. Sebenarnya sesuai dengan keinginan pasar. Nah, yang dimaksudkan keinginan pasarnya ini, sebenarnya pasar ini mau barang yang seperti apa, yang dibutuhkan pasar itu seperti apa, yang penting itu yang dijual oleh desa itu, ketimbang mencoba-coba dan riset yang terlalu lama, tetapi hasilnya belum jelas. Mending kita memperhatikan demand side atau apa yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga peluang untuk terjual atau peluang untuk berhasil itu lebih besar. Selanjutnya yaitu pengelompokan kerja atau koperasi yang baik. Nah, maksudnya di sini pengelompokan kerja ini ya seperti yang di slide sebelumnya itu tentang pembentukan supply chain yang baik di desa. Mungkin dari proses produksi hingga proses packing, pemasaran hingga distribusi mungkin harus dikelompokkan sendiri-sendiri atau seperti apa sehingga terjadi supply chain yang baik dan memudahkan desa sendiri untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi tentunya. Sehingga dapat memaksimalkan laba dari produk yang mereka jual. Nah, ini tambahan saja sebenarnya. Ini tujuan selanjutnya itu appreciative inquiry. Nah, appreciative inquiry ini sendiri sebenarnya cuma ilmu baru di bidang psikologi ketika kita mau memulai sesuatu. Contohnya seperti ini. Kalau kata David Coperinder yang menemukan teori ini, appreciative inquiry is the cooperative search for the best in people, their organization, and the world around them. It involves systematic discovery of what keeps a system life when it is most effective and capable in economic, ecological, and human terms. AI involves the art and practice of asking questions that strengthen a system capacity to heighten positive potential. Jika dipadatkan menjadi bahasa yang lebih sederhana, appreciative inquiry sendiri merupakan proses penggalian potensi yang sudah ada dengan menghargainya, seperti memberikan respon positif, serta meningkatkan potensi tersebut jika diadaptasikan. Fokus AI atau appreciative inquiry pada implementasi kaderisasi adalah memaksimalkan kelebihan dari tiap individu ataupun organisasi. Sederhananya, berbeda dengan konsep problem solving yang merumuskan permasalahan terlebih dahulu untuk mencari solusi, AI lebih berfokus kepada apa yang sudah ada dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dari sebuah organisasi. Nah, tujuan AI ini sendiri sebenarnya membentuk pola mindset kita atau sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa maupun mungkin sebagai pelaku ekonomi maupun warga desa, warga kota, pokoknya membentuk mindset kita untuk berfokus kepada apa yang kita miliki, seperti itu. Kalau sebelumnya kita menggunakan cara-cara problem solving di mana kita terus memikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul, permasalahan-permasalahan ada, ya kekurangan-kekurangan yang ada, selamanya kita akan takut untuk membuka atau melangkah lebih maju atau bahkan
Ini akan menghambat kita untuk bergerak lebih jauh seperti itu. Sehingga ketika kita berfokus dengan apa yang kita miliki, apa yang ada saat ini, dan mengembangkan potensi yang ada tersebut, kita menjadi lebih yakin untuk bergerak lebih seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit kata-kata dari Alex, yaitu pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi kebahagiaan dan setiap hari esok sebagai visi dan harapan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita sama-sama lupakan apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020 yang mungkin banyak menguras tenaga kita, menguras emosi kita. Mari kita fokus di tahun 2021 ini, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Raka yang sudah menyampaikan yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua oleh Mas Karel Bobi Bastian. Beliau adalah mahasiswa aktif di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan meneliti dan observer secara lepas. Kepada Mas Karel dipersilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karel Bowi Bastian, jurusan Ilmu Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 17. Saya juga aktif di beberapa kegiatan meneliti dan observer, dan juga beberapa kegiatan yang menurut saya menarik. Pembahasan kali ini mungkin saya ingin kita diskusi dua arah ya. Mungkin tadi Mas Raka sudah menjelaskan bagaimana dinamika pola kegiatan yang ada di desa, lalu juga perincian tentang Maaf Mas Karel, bisa diulangin itu tadi suaranya kurang jelas. Suaraku masuk nggak? Sekarang masuk Mas. Ya, kalau saya pribadi saya ingin merangkum secara dua-duanya. Bagaimana desa dan kota adalah dua ekosistem yang sebenarnya berkaitan. Dan tapi pada kali ini saya ingin kita lebih banyak berdiskusi sehingga nanti ada komunikasi dua arah ya. Dalam pemaparan materi saya, kalian bisa mempertanyakan, bahkan menyanggah atau mengkritisi sehingga nanti adanya pertarungan wacana di dalam sesi ini ya. Gitu. Untuk saya sendiri, saya ingin memaparkan bahwa seperti ini. Slavoj Žižek adalah filsuf yang dia meneliti perekonomian. Dia mengatakan seperti ini. Lebih mudah membayangkan dunia hancur ketimbang membayangkan kapitalisme hancur gitu. Nah, dia mempercayai bahwa sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat ini seperti virus yang melanda pada saat ini adalah bentuk adanya pendewasaan diri baik dari alam atau dari manusia itu berjalan secara begitu pun sehingga membuat dan berdampak kepada manusia. Yang salah. Nah, dampak dari ekonomi itu, dampak ke ekonominya apa sih sebenarnya? Nah, ada pola-pola perubahan yang terjadi, tapi sebelum itu kenapa adanya terjadi perubahan pola kegiatan ekonomi di kota atau di desa? Karena seperti ini, dampak dari virus corona ini adalah membuat manusia antar manusia atau individu antar individu mengalami penjarakan sosial atau yang bisa kita sebut social distancing. Mungkin social distancing itu secara harfiah Indonesianya kita bisa artikan penjarakan sosial ya. Nah, seperti itu.
Penjarakan sosial ini yang membuat akhirnya kerja-kerja domestik, kerja-kerja yang terjadi pada saat ini tidak bisa dilakukan secara terang-terangan, tidak bisa dilakukan secara mengalir alami gitu, karena ada sesuatu yang berubah dari baik dari sosial dan budaya sehingga melahirkan pola kegiatan ekonomi yang baru. Seperti ini misalnya, khususnya di kota gitu, kita tidak pernah mengenal cara marketing atau bentuk marketing yang spesifik. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Dulu marketing itu hanya dipegang oleh orang-orang yang khusus di bidangnya marketing gitu dalam memasarkan produk. Nah, ketika ada COVID ini, pola kegiatan ekonomi berubah. Semua penjualan, transaksi, semua kegiatan ekonomi banyak berlangsung secara online atau secara jarak jauh. Nah, itu membuat kita akhirnya berpikir bahwa baik cara pendesainan, terus foto produk, lalu juga branding produk, lalu juga membuat digital marketing. Nah, itu tuh akhirnya harus dimiliki oleh setiap orang karena setiap orang mulai melakukan kegiatan pola kegiatan ekonomi, baik yang misalnya aku dulu jualan keripik aku secara langsung nih, tapi karena online ini aku hanya menerima bentuknya jualnya online. Nah, aku kan juga harus memasarkan produk, tapi aku tidak bisa memasarkan produk secara langsung karena buat setiap orang harus mematuhi protokol, yaitu social distancing. Akhirnya aku harus belajar untuk bagaimana sih cara membuat desain baik, misalnya dari Canva. Nah, itu yang asalnya aku nggak paham dan tidak tahu tentang Canva, akhirnya aku tahu tentang Canva. Lalu gimana cara foto produk yang menarik. Lalu juga ada banyak hal-hal yang menarik lagi yang baru dilakukan, baru kita ketahui ketika ada fenomena ini. Nah, untuk perjalannya diskusi ya, kira-kira bentuk apa lagi sebenarnya yang kalian rasakan ketika COVID ini? Apa yang berubah ketika misalnya kalian memasarkan produk atau apa, dengan cara apa? Mungkin kalian mau sharing kayak gimana? Misalnya tadi aku percontohkan, aku analogikan aku menjual keripik, tiba-tiba yang harus bisa datang dari orang ke orang menjualnya, atau aku menjualnya dengan menaruh barang itu. Nah, sekarang karena tidak ada aktivitas di luar rumah, lalu tidak adanya tidak diperbolehkannya pertemuan-pertemuan secara langsung. Nah, aku akhirnya menjualkan itu secara online. Lalu aku belajar hal-hal online. Nah, kira-kira apa yang kalian pelajari juga, baik dari itu kegiatan ekonomi ataupun tidak, yang sebenarnya juga berkaitan dengan itu, yang kalian baru tahu ketika COVID ini, kira-kira apa? Halo, halo. Izin menanggapi, Mas. Halo? Ya, halo, masuk. Mohon maaf sebelumnya untuk kamera saya nggak bisa hidupin karena adalah 1-2 alasan. Nah, kalau untuk tanggapan dari aku, apa aja yang bisa saya pelajarin dari secara dibilang digitalisasi kehidupan lah untuk yang sekarang. Nah, kalau yang pelajari sih market yang lebih luas. Di mana sekarang itu yang dulu cuma kalau yang offline bisa dibilang kita market ya sekitar kita doang atau mungkin cuma di kota doang. Tapi karena adanya digitalisasinya sekarang semakin luas, jadi saya semakin tahu market-market yang nggak cuma di daerah saya saja, bisa di luar kota, bisa bahkan mungkin di luar negeri. Karena ya sekarang banyak platform-platform juga yang membantu kita untuk membuka market kita itu menjadi semakin luas. Kalau untuk perekonomian itu sih yang saya pelajari.
Oke. Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke. Ya, bentuk pemasaran yang lebih luas, baik dari marketing, digitalisasi produk, akhirnya kita bermain dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita harapkan, teknoan gitu ya. Bentuk-bentuk digital yang sebenarnya asing, yang selalu kita biasakan dengan hal-hal yang konvensional. Indonesia sendiri sebenarnya masih melakukan. Mohon maaf, Mas Karel, suaranya tidak terdengar. Kotanya, metropolisnya di. Halo? Halo. Ya, Mas, bisa diulangin lagi, Mas. Tadi suaranya tidak terdengar. Cek. Suaraku masuk nggak? Udah, Mas. Udah masuk kalau sekarang. Nah, jadi bentuk-bentuk perekonomian yang ada di Indonesia gitu, yang tadi dikatakan oleh Mas Andre ya, gitu, memaparkan bahwa akhirnya dia sendiri juga mengenal bentuk-bentuk digitalisasi marketing gitu. Nah, market yang secara luas akhirnya kita dikenalkan dengan sesuatu yang bentuknya tekno. Halo, cek, suaraku masuk? Masuk, Mas. Oh Masuk ya. kok, Mas. Kalau misalnya suaraku masuk, tolong dikasih tahu ya. Langsung dipotong aja. Iya, Mas. Nah, seperti ini, perkotaan Indonesia, metropolisnya Indonesia, kota-kota besarnya Indonesia, dengan negara adidaya, dengan negara-negara besar, itu menurutku sangat beda pola kegiatan ekonominya. Makanya sebenarnya bagi kita bentuk-bentuk yang seperti ini, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dekat dengan Maaf, Mas Karel, suaranya mati lagi. cek. Sudah, Mas. Nah, akhirnya berubah kegiatan pola ekonominya yang asalnya konvensional, akhirnya mendekatkan ke bentuk-bentuk yang terbaru, yang modern, yang postmodern gitu, yaitu bentuk-bentuk teknoan gitu ya, yang bentuknya digital seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya bagi Indonesia sendiri yang menyebutkan kota ya, ketika kita membandingkan dengan negara lain, misalnya nggak usah ke negara yang maju deh gitu, masih Asia, kita membandingkan dengan Singapura, bagi kita itu baru gitu. Hal-hal yang seperti ini, misalnya Zoom meeting gitu, ini adalah hal yang baru bagi kita. Kegiatan ekonomi akhirnya didekatkan dengan bentuk digital, sehingga adanya sosial budaya yang baru juga pada saat itu. Misalnya seperti ini, bentuk transaksi kita juga sekarang mulai merambah ke pembayaran non tunai gitu. Nah, e-money bentuknya misalnya ada pembayaran dari lewat OVO, lewat GoPay seperti itu kan. Itu kita bisa belanja lewat itu sekarang. Nah, harus kita ketahui bahwa hal ini sangat baru dua tahun terakhir gitu. Nah, COVID 1 tahun terakhir ini gitu. Nah, tapi transisi dari sebelum datangnya COVID dan saat sesudah COVID atau masa ini ya peralihan menurutku, karena COVID sendiri juga belum selesai. Nah, itu pelonjakan cara metode transaksi salah satunya dengan e-money atau bentuk uang yang bukan yang tunai gitu. Nah, itu akhirnya melonjak sangat tinggi seperti itu. Nah,
akhirnya bentuk digitalisasi marketing itu dipelajari oleh setiap orang. Nah, hal-hal seperti itu juga yang akhirnya membuat corak perekonomiannya baik dari produksi, baik sampai pola konsumsi. Nah, itu juga berubah pendekatannya lebih ke hal yang digital, seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan desa menurutku. Desa adalah ekosistem yang unik menurutku. Desa adalah suatu bentuk benar-benar yang oleh orang-orang desa. Mereka hanya membutuhkan dan memakai sesuatu dengan atau sesuai apa yang mereka butuhkan gitu. Misalnya seperti ini. Di desa menurutku belum pemakaian transaksi secara e-money masih minim. Karena apa? Karena orang yang ada di sana pun juga masih sedikit dalam memakai itu. Kayak gitu. Nah, mereka mendasarkan sesuatu sesuai kebutuhan mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa itu tidak perlu, ya tidak salah gitu. Karena yang paling tahu kebutuhan tentang desa adalah mereka sendiri gitu. Nah, sehingga kerap kali perubahan pola kegiatan ekonomi di kota dan di desa ini beda. Nah, akhirnya ada stigma-stigma mulai pelemparan peluncuran dari orang kota ke desa ke kota mulai lempar-lemparan. Orang desa dianggap oleh orang kota adalah kuno gitu. Nah, atau orang desa menganggap orang kota adalah sok maju, sok paling paham kayak gitu. Nah, padahal menurutku tidak bisa dibandingkan karena ekosistem mereka berbeda. Nah, apa sebenarnya perbedaan apa, penyebabnya apa sehingga pola kegiatan ekonomi di kota dan di desa berbeda? Menurut teman-teman apa? Kenapa ada pola kegiatan ekonomi di kota misalnya mereka sekarang mulai dekat dengan bentuk-bentuk digitalisasi ekonomi gitu, sedangkan desa masih memakai cara-cara yang konvensional. Nah, aku nggak mau mengatakan bahwa desa terbelakang, kota adalah maju atau sebaliknya ya. Nah, menurut teman-teman apa yang berbeda dan apa penyebabnya sehingga bisa terjadi seperti ini? Kita diskusi santai aja ya. Jadi nggak ada salah benar menurutku di sini. Jadi saking banyaknya ide sehingga nanti bisa memunculkan masukan-masukan yang baru. Nah, menurut teman-teman apa? Halo. Oke, saya izin bicara lagi kalau dari teman-teman nggak ada yang mau nanggapin. Gini Mas, kalau dari aku sih tentang kenapa sih yang desa-desa itu tidak seperti di kota-kota? Ya kita secara realistis kita tidak bisa menampilkan kalau memang desa-desa itu yang terbelakang ya memang itu teknologi mereka terbelakang yang pasti. Terus juga adanya kendala sinyal yang memang masih belum tercover atau masih belum dapat dari teman-teman dari provider internet segala macam. Untuk dapat sinyal itu masih susah. Dan juga yang pasti pendidikan mereka. Pendidikan bukan dalam arti pendidikan seperti SMA, SMP segala macam, bukan kayak itu, tapi pendidikan dalam bermasyarakat gitu, dalam kehidupan sekarang. Yang dimana pendidikan yang paling penting sekarang itu ya pendidikan yang kita harus tahu yang namanya sesuatu yang digital, teknologi. Karena apa gunanya kita pintar banget tapi kita tidak tahu yang namanya menggunakan teknologi, gitu loh. Ya kalau sekarang sih ya tantangan sekarang untuk desa-desa ya cuma itu doang. Mereka harus dibikin paham teknologi dan juga adanya coveran dari provider sinyal internet segala macam agar mereka bisa mengakses
ya namanya informasi begitu. Jadi menurut Andre sendiri, kenapa ada perbedaan yang mencolok tentang pola kegiatan ekonomi yang di kota dan desa, khususnya yang di-highlight oleh Andre adalah perihal tentang teknologi ya? Seperti itu ya? Iya, begitu. Ya, adanya teknologi yang berbeda sehingga itu membuat desa, kata Andre sendiri, menjadi ketertinggalan dan terbelakang. Nah, sebenarnya gini, bagiku kita harus meluruskan itu dulu ya. Definisi maju dan terbelakang itu bagiku sebenarnya bias gitu. Aku nggak bisa mengatakan bahwa orang kota lebih maju daripada desa, tidak. Nyatanya ketika aku datang, aku akui bahwa aku ya banyak tinggal di kota gitu. Tapi ketika aku datang ke desa, ada hal yang ternyata tidak aku mengerti. Muatan-muatan lokal gitu. Bentuk pestisida alami misalnya. Cara seperti ini. Ini kita bisa sangkutkan bahwa kalau misalnya orang kota membeli suatu pestisida untuk mengusir hama gitu. Nah, itu akhirnya mereka harus mengeluarkan uang membeli pestisida dan akhirnya ada dampak dan kerusakan lingkungan. Oke, seperti itu kalau kota. Nah, kalau orang desa waktu itu aku menanyakan sesuatu bahwa ada suatu pohon yang misalnya itu tuh tidak ditebang si pisangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya pisangnya ini enggak tinggi gitu. Pohon pisangnya enggak tinggi, tapi kecil, tapi dia berbuah gitu. Nah, aku nanya kenapa nggak dipotong aja, sedang padahal ini hasilnya minim sekali gitu untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan kalau dijual pun sedikit gitu. Kenapa nggak dipotong aja sehingga nanti ditanam yang baru? Terus orang desa mengatakan seperti ini. Ini tuh sengaja kenapa nggak dipotong karena untuk memberi makan para monyet-monyet yang kerap kali mengganggu ke ke perkebunan mereka kayak gitu. Nah, itu secara nggak langsung adalah muatan lokal yang sebenarnya kita tidak ketahui bahwa mereka menciptakan sesuatu yang tidak perlu merusak juga merugikan sesuatu gitu. Mereka paham bagaimana ekologi gitu. Nah, menurutku itu teknologi gitu. Itu teknologi yang ternyata pestisida alami itu ya menyediakan makanan untuk makhluk lain lah, karena ada rantai makanan di situ. Nah, orang kota sering kali lupa akan itu, main sikat aja gitu lahan, terus misalnya memakai teknologi yang A, B, C, D, padahal dampaknya dan efeknya juga sangat besar. Nah, seperti itu. Tapi karena yang tadi di-highlight oleh Andre adalah tentang akhirnya mengatakan bahwa teknologi seperti itu ya. Kalau untuk pemahaman teknologi, aku sepakat bahwa ketika ada sesuatu yang baru di kota, bentuk hal yang baru ini juga harus sampai ke desa seperti itu. Nah, tapi gini, percontohanku yang tadi tidak mengatakan bahwa yang aku menampilkan atau mengkritik hal itu kota adalah sesuatu yang maju, sedangkan desa tidak. Nah, aku memberikan contoh yang tadi seperti itu. Yang hal-hal ternyata kita tidak tahu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk teknologi yang sederhana, tapi ternyata sangat terpakai gitu. Nah, kan kayak gitu. Kita jadinya tidak punya standar atas kemajuan, atas keterbelakangan suatu wilayah seperti itu. Nah, ketika mengatakan tadi provider jaringan terus tidak adanya sinyal dan bla bla bla, ya aku pikir bahwa itu juga masih kendala atas negara kita sehingga distribusi ilmu kayak gitu, sehingga akses setiap orang terbatas akan itu. Misalnya kayak gini, desa juga, tapi ketika kita menanamkan misalnya kita ada provider yang mulai sampai ke pelosok desa, menancapkan tiang, terus ada sinyal dan bla bla bla. Nah, seperti itu. Akhirnya kita orang desa mengatakan mengakses informasi untuk ekonomi gitu, untuk apa sih yang baru di kota nih? Oh, ternyata mereka mengenal ini cara transaksi yang menggunakan e-money gitu. Coba kita aplikasikan yuk di desa. Misalnya mereka timbul hal seperti itu. Nah, tapi itu juga jadi pertanyaan kita bahwa
kita tahu bahwa mengakses internet sekarang mahal kayak gitu. Untuk beli kuota aja 100.000 gitu, 100.000 untuk jangankan orang desa deh ya, aku bilang kita aja lah gitu. Aku sendiri deh, aku pribadi lah gitu. Aku pribadi untuk 100.000 kuota gitu, dengan mobilitasku yang berselancar di internet sangat banyak gitu, itu menurutku sangat mahal gitu. Nah, apakah ketika misalnya sinyal dan internet sudah sampai ke desa dan segala macam teknologi sudah sampai ke desa, apakah mereka bisa mengakses itu? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi harus ada pemerataan dulu gitu. Pemerataan bagaimana antara tumpang tindihnya kota dan desa gitu. Itu harus diratakan sehingga nanti ada kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh desa, yang dirasakan oleh kota, dirasakan juga oleh desa, seperti itu menurutku. Buat apa kita misalnya mau naruh wifi udah masuk nih desa yang paling pelosok di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata untuk mengaksesnya, dalam artian mengakses ini untuk membelinya ya, gitu. Untuk membelinya mahal, ya percuma juga. Gitu. Percuma juga sinyal masuk sana, tapi ternyata ya kita nggak mampu untuk bayarnya, belinya. Gitu. Atau ternyata sebenarnya nggak dibutuhkan. Secara nggak langsung bahwa mereka masih sanggup aja gitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di desa itu, seperti itu. Nah, soalnya kota ini memiliki standar-standar yang akhirnya melebur gitu di dalamnya. Bagi kita mungkin definisi sukses, bagi keberhasilan atau definisi ekonominya baik adalah memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki motor, bla 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 bla. Tapi bagi orang desa mereka, bagiku ekonomiku tercukupi adalah memiliki sapi, memiliki tanah dan bla 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 gitu. Nah, itu kan ada standar yang berbeda di situ. Nah, seperti itu menurutku. Jadi ada pola kegiatan ekonomi yang sebenarnya tumpang tindih antara kota dan desa, dan itu tidak bisa disamakan juga tidak bisa dipaksakan cara kota ke desa atau cara desa ke kota. Tapi kalau misalnya untuk pengetahuan, aku sepakat gitu. Misalnya apa yang terjadi ada di kota, orang desa juga harus tahu informasinya gitu. Tapi masalah mereka mau atau enggak pelaksanaannya terus sesuai apa fungsinya, mereka harus tahu. Mungkin itu yang aku lebih sepakati ya gitu dari yang pernyataan yang tadi kayak gitu. Nah, tapi gini, kalau di Indonesia akibat dari COVID ini negara-negara lain selalu terhambat kayak gitu. Karena mereka mengandalkan ekspor dan impor gitu. Nah, Indonesia nih aku juga bingung ini mengatakan bahwa ini adalah keunggulan Indonesia atau kerugian. Karena seperti ini, Indonesia masih mengandalkan sektor ekonominya dari konsumsi rumah tangga, gitu. Bukan dari ekspor impor. Ekspor impor adanya COVID dan pembatasan pengiriman dan bla bla bla, jelas negara lain ini rugi karena mereka yang harusnya ekspor impor bisa berjalan sangat mudah, tapi karena ada COVID ini membuat regulasinya lebih sulit dan pengirimannya tidak bisa lebih atau selancar sebiasanya. Nah, tapi Indonesia nggak berdampak gitu karena fokus ekonominya bukan tentang ekspor impor gitu. Nah, Indonesia masih mengandalkan atau mengutamakan konsumsi rumah tangga gitu, pekerjaan-pekerjaan misalnya UMKM seperti itu. Nah, tapi permasalahannya ketika COVID datang, semuanya UMKM dan bla bla bla, bentuk pola kegiatan ekonominya terhambat. Nah, sehingga ya kemarin sempat aku juga ngebahas di jurusanku tentang resesi ekonomi. Indonesia sendiri sempat mengalami resesi ekonomi. Karena pola kegiatan ekonomi kita yang selalu dibiasakan atau diutamakan tentang pekerjaan-pekerjaan domestik, misalnya menjual menjual sesuatu lah, gitu, apapun itu, bukan bentuknya industri yang sangat besar gitu, UMKM kebanyakan. Nah, Indonesia masih mengandalkan sektor perekonomiannya dari situ, kayak gitu, kayak pertanian dan selanjutnya dan lainnya kayak gitu. Sedangkan pertanian kita yang seharusnya bisa diekspor dan impor aja nggak bisa. Indonesia sendiri masih mengandalkan negara lain, padahal kita mampu untuk memproduksi itu.
Nah, seperti itu. Akhirnya pola kegiatan ekonomi yang pasca COVID ini juga bermasalah karena regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya bisa membuat pola kegiatan ekonomi yang ada di kota ataupun di desa berjalan menyesuaikan dengan adanya COVID ini. Tapi ternyata tidak. Misalnya kayak orang kota masih mengandalkan tentang produksi atau apa ya, katakanlah nasi gitu. Nasi masih diproduksi oleh orang-orang desa atau produksi nasi atau produksi bahan pangan. Mohon maaf, Mas Karel, suaranya hilang lagi. Sepertinya Mas Karelnya lagi terkendala sinyal ya. Jadi keluar sebentar, coba saya hubungi kembali. Mungkin sembari kita menunggu Mas Karel balik, mungkin bisa dilanjut juga buat diskusinya gitu. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang disampaikan atau mau ditanyakan menjadi bahasan diskusi kita pada malam hari ini, monggo aja gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman yang bisa jadi bentuk bahan diskusi kita malam ini ya sangat diperbolehkan banget gitu. Nah, mungkin aku juga mau nanggapi sedikit sembari kita nunggu Karel juga. Mungkin hal yang paling mendasar kenapa mungkin negara kita banyak memiliki perbedaan itu yang paling kentara tuh karena pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di negara kita hari ini masih di satu wilayah di Jakarta gitu. Makanya pembangunan yang terjadi selama ini ya berfokusnya pada daerah-daerah yang berkaitan atau berdekatan dengan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian. Berbeda dengan negara-negara maju, contohnya seperti Amerika, di mana pusat pemerintahan dan pusat perekonomiannya berbeda di New York dan Washington gitu. Contohnya, nah itu jadi mereka dari segi pembangunan pun juga ditingkatkan gitu loh, dimeratakan lah singkatnya. Sedangkan di negara kita mungkin yang paling dasar ya di Jakarta ya fokusnya ke Jakarta, yang dibangun ya di Jawa karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan juga pusat perekonomian sehingga mungkin daerah-daerah lain di pulau-pulau lain mungkin menjadi sedikit ketinggalan ketimbang di Jawa. Ya itu mungkin salah satu penyebab kenapa banyak desa-desa di Indonesia ini yang istilahnya akses menuju ke otomatisasi atau digitalisasi itu masih sangat minim ya mungkin karena salah satunya seperti itu. Nah, berhubung Mas Karelnya udah balik, ini mungkin bisa dilanjut lagi ke Mas Karel. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf ya, tadi ada gangguan. Ya, yang dikatakan Mas Raka benar. Adanya ketergantungan ekonomi ke pusat gitu. Bahwa kita tahu dan kita juga tidak bisa menampilkan fakta yang ada bahwa Jawa masih menjadi sentral perekonomian di Indonesia gitu. Produksi minyak kelapa sawit ada di Sumatera, terus minyak dan batu bara ada di Kalimantan dan bla 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 lainnya, sedangkan Jawa membutuhkan itu gitu, sehingga daerah-daerah lain harus memasok ke Jawa, sedangkan efek keberlangsungan dan pola modernitas yang terjadi hanya kebanyakan dirasakan oleh Jawa. Ya, kita bisa lihat dari banyaknya kampus, banyaknya kota-kota besar terjadi, dan banyaknya distribusi informasi hanya mengenai Pulau Jawa gitu. Kita minim informasi tentang hal-hal yang terjadi, pola kegiatan ekonomi apa yang berubah di Sumatera atau di Kalimantan, kan seperti itu. Mereka terdampak nggak sebenarnya dari COVID? Mungkin kita tidak tahu kan seperti apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah,
Itu yang ngebuat sebenarnya adanya ketergantungan ekonomi dan sentralisasi yang buruk, membuat otonomisasi daerah, lalu juga bentuk digitalisasi terhambat, sehingga pola kegiatan ekonomi yang dirasakan, khususnya kita nggak usah mengatakan desa ya, masalahnya gini, desanya di Jawa dengan desanya di Kalimantan sudah berbeda gitu. Itu membuat bahwa ternyata juga desanya di Jawa dan desanya di luar Jawa juga berbeda, baik dari cara bentuk pola perekonomian sampai bentuk pendistribusian ekonomi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kan sebenarnya juga permasalahannya kompleks gitu. Nah, yang sebenarnya harus ditandai gitu. Sebenarnya regulasi pemerintah gitu. Karena gini, banyaknya perubahan pola kegiatan ekonomi yang tidak seimbang antara di kota dan di desa kayak gitu. Nah, karena baiknya itu bisa terjadi karena minimnya distribusi informasi, lalu juga buruknya pemberitaan dan pendistribusian wawasan tentang teknologi kayak gitu. Nah, itu membuat akhirnya ketimpangan antara pola kegiatan ekonomi yang di kota lebih berhasil daripada yang di desa kayak gitu. Desa masih melakukan hal yang sama gitu. Adanya COVID, sebelum COVID dan COVID, pola kegiatan mereka tidak terlalu banyak berubah sebenarnya. Tidak terlalu signifikan berbanding adanya yang ada di kota. Nah, itu. Makanya yang jadi permasalahan sebenarnya bahwa teknologi yang ada itu harusnya juga diratakan antara kota dan desa yang ada di Indonesia, seperti itu, sehingga nanti tidak ada ketimpangan perubahan pola kegiatan ekonomi yang ada di kota itu akan sama di desa gitu, sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau misalnya kenapa itu terjadi, bahwa ya kita tahu bahwa regulasi kebanyakan dibuat hanya mewakili beberapa orang gitu. Misalnya gini, regulasi orang desa dibuat oleh orang kota gitu. Kita tahu apa tentang permasalahan desa gitu. Kita menerapkan peraturan A, B, C, D, E, F, G, sedangkan desa sendiri tidak membutuhkan A, B, C, D, F, G. Yang dibutuhkan orang desa adalah X, Y, Z, misalnya seperti itu. Nah, makanya di situ kan akhirnya ada misinformasi dan akhirnya juga ada kejanggalan bentuk redaksional yang akhirnya merumuskan permasalahan baru gitu. Nah, seperti itu. Nah, aku kira bahwa permasalahannya juga sangat kompleks ketika kita membicarakan kota dan desa gitu. Pola kegiatan ekonomi di desa sebenarnya tidak secarut marut ada yang di kota gitu. Kemarin aku ke desa hanya mereka membicarakan tentang ekonomi mereka sebenarnya sebatas pemenuhan pribadi dan juga tetangga-tetangganya kayak gitu. Kami bersyukur kalau ketika tetangga kami bisa makan dan kami bisa makan gitu, sehingga tidak ada timpangan dalam desa itu gitu. Nah, aku punya tumbuhan ini, misalnya aku punya tanaman rambutan, aku punya tanaman pisang, dan aku bagikan ke tetangga-tetanggaku. Nah, sebatas itu sebenarnya pola kegiatan ekonomi mereka gitu, untuk bisa bertahan di pandemi yang seperti ini ya gitu. Nah, beda dengan orang kota. Orang kota masih berupaya pola kegiatan ekonominya berubah, makin pintar bahasanya ya gitu, makin cerdik, makin tahu peluang apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan nih di pandemi seperti ini. Nah, tapi yang dicapainya tujuannya ya aku masih pengen jualan ini untuk bisa beli laptop gitu, untuk bisa beli MacBook ya, aku harus upgrade MacBookku lah gitu. Itu dalam keadaan pandemi gitu. Mekanisme survive-nya orang kota dengan orang desa sangat jauh berbeda gitu. Nah, itu yang akhirnya juga membuat
kembali lagi, tujuannya pola kegiatan ekonomi kan sebenarnya ekonomi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, individu kayak gitu. Nah, ketika misalnya bagi orang kota mengatakan bahwa kami tidak tercukupi kebutuhannya seperti apa gitu, kebutuhan primer, sekunder kah, atau tersier. Nah, seperti itu kayak gitu. Nah, pola kegiatan ekonomi yang ada di desa, mereka sebenarnya menekankan lebih ke pemanfaatan lahan akhirnya gitu. Lahan mereka banyak, tapi diversifikasi tanaman, diversifikasi pangan, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Sebenarnya orang-orang desa ini malah lebih atraktif dan lebih adaptif terhadap kebutuhan dirinya sendiri kayak gitu. Yang paling utama nih sebenarnya ya kebutuhan perut gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat, membuka dan mengkritisi secara dalam ya gitu. Pola kegiatan ekonomi ini sebenarnya mau berubah sedemikian rupa sebenarnya ya hanya bentuk terakhirnya adalah pemenuhan kebutuhan individu. Apa itu? Ya sandang, pangan, dan papan. Sebenarnya intinya itu gitu. Tapi ada berubah lagi gitu. Ya kuota lah, ya MacBook lah, apalah gitu. Aku rasa kita bisa hidup tanpa itu gitu. Tapi dalam bentuk kerja dan sistem yang seperti ini mungkin berubah lagi tidak. Nah, seperti itu. Begitu. Bentuk-bentuk yang di kota sebenarnya lebih dekat dengan kegiatan ekonomi yang berbasis digital pada akhirnya gitu. Tapi bentuk desa sendiri, pola kegiatan ekonomi mereka masih sama, tapi lebih dampak dari COVID ini adalah bentuk-bentuk sosial budayanya yang sebenarnya lebih terasa seperti itu. Kalau dari aku pribadi seperti itu, mungkin nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Silahkan aku kembalikan ke Retno. Oh iya, terima kasih kepada Mas Karel yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Selanjutnya yaitu acara yang keempat, yaitu diskusi atau tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa menghidupkan mikrofonnya atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom di kolom chat ya. Halo, halo. Halo. Oke, kedengaran berarti. Izin bertanya Mbak Retno, boleh kah? Mbak, silahkan Mbak. Silahkan. Izin bertanya kepada Mas Karel sama Mas Raka. Kalau tadi kan dijelasin sama Mas Raka ya tentang bagaimana sih, apa sih tadi itu ekonomi, gimana caranya ekonomi bisa tahapan-tahapan gitulah ya untuk bisa membangun perekonomian gitu. Kalau secara realistisnya kita membangun perekonomian di desa begitu, gimana ya caranya, Mas? Secara realistisnya saja yang bisa kita lakukan gitu sebagai seorang mahasiswa yang lagi KKN atau lain sebagainya gitu di perekonomian pedesaan. Terima kasih Mbak Cici, pertanyaannya bagus banget sumpah. Nah, yang mau izin menjawab, mungkin kalau dari saya secara realistis mungkin ini pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu desanya di mana, pola desanya seperti apa, bentuk perekonomian di sana seperti apa, yang menjadi kearifan lokal mereka seperti apa, kita harus mengetahui itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena tiap desa, tiap daerah itu memiliki cara atau bentuk penanganan yang berbeda juga, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita kita membahas secara umum atau secara general mungkin ya, mungkin
secara realistis mungkin yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang sedang ber-KKN saat ini ya kita ikut membantu apa yang sudah ada di situ. Contohnya semisal di desa yang kita tempati saat ini memiliki kelompok usaha tani atau kelompok usaha-usaha lainnya, ya itu yang harus kita bantu pertama. Nah, mungkin yang dapat kita bantu saat ini mungkin ya dari bentuk perizinannya seperti apa, mungkin kita bisa membantu perizinan mereka ke pihak terkait, mungkin membantu perizinan ke BPOM, membantu perizinan halal dari MUI, atau bahkan kita membantu sampai ke tahap-tahap rinci seperti mendesain kemasan, desain produk, mengikut memasarkan produk dan sebagainya. Mungkin ini yang paling realistis dapat kita lakukan saat ini sebagai mahasiswa yang mungkin KKN di desa, mungkin menurut saya seperti itu. Cuman untuk dari desanya sendiri ketika mereka mau membangun usaha mereka, misal dari yang tidak ada apa-apa menjadi ingin mengadakan sesuatu, ya mungkin tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya mungkin itu menjadi lebih relevan lagi gitu. Karena apa? Karena di situ mengacunya terhadap rencana jangka menengah hingga panjang dari pemerintah itu sendiri, otomatis lebih terarah lah karena disokong langsung oleh pemerintah seperti itu, Mbak. Mungkin kalau mungkin ada yang kurang jelas atau mau ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo banget, nggak apa-apa kok. Kalau untuk aku pribadi mengenai pertanyaan Mbak Cici, bagaimana mahasiswa meningkatkan perekonomian yang ada di desa? Gimana ya? Yang harus kita ketahui bahwa mahasiswa ini ya bukanlah mesia gitu, bukanlah savior, bukanlah penyelamat, bukanlah orang hebat, orang pintar yang datang tiba-tiba bisa merumuskan sesuatu tentang desa gitu. Aku pikir kita adalah orang yang sebenarnya belajar, datang ke desa tuh kikuk kita tuh sebenarnya. Tentang KKN misalnya, untuk kita dihubungkan dengan kita yang masih KKN datang ke desa gitu, kira-kira apa? Serius, aku nggak mau ini ya munafik gitu. Pada akhirnya aku lebih rendah diri dan rendah hati dibandingkan orang desa. Ternyata aku tidak lebih banyak tidak tahu apa-apa dibandingkan orang desa. Seperti itu. Konten-konten yang kita lakukan bentuk-bentuk digital ternyata ya kan, kebanyakan kita melakukan bentuk digital bahkan pada saat ini gitu. Pada akhirnya ternyata tidak bisa dirasakan oleh orang-orang desa gitu. Konten-konten Instagram kelompokku atau kelompok siapapun gitu ternyata juga tidak bisa dinikmati oleh orang-orang desa karena yang notabene khususnya di desaku yang notabene bisa pakai atau bisa memakai atau bisa dan mengenal teknologi adalah generasi-generasi tahun 2000-an atau 90-an kayak gitu. Tahun 90-an. Nah, seperti itu. Bahkan ya tahun 90-an juga di desa sendiri gitu. Mereka masih asing dalam mengenal teknologi media-media yang populer gitu. Pop culture anak muda berbeda dengan pop culture-nya ini apa namanya desa. Makanya ketika membicarakan tentang apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi adalah yang paling realistis adalah sharing metode kayak gitu. Metode yang dilakukan oleh kita yang lebih tahu gitu dalam beberapa hal, misalnya cara-cara alternatif sebenarnya bukan lebih tahu gitu, alternatif yang lain karena kita punya akses untuk bisa sekolah ya gitu. Karena bagiku kuliah adalah privilege, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya kita tahu bahwa ada kemiskinan struktural yang sebenarnya terjadi di dunia ini, di sistem ini seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ya sharing metode gitu. Seperti kemarin kelompok kami, salah satu teman kami yang punya proker tentang wall planter gitu untuk mengatasi minimnya ruang dalam bercocok tanam dan kemudahan atau alternatif dalam bercocok tanam. Seperti itu. Teman kami membicarakan bahwa ini metode ini sangat bisa gitu dipakai bahwa ini bisa jadi usaha kemarin khususnya ini ya apa namanya muda-mudi. Jadi sasarannya bahwa ini bisa meningkatkan
perekonomian muda-mudi di situ gitu, atau uang kasnya pemuda-pemudi di situ seperti itu, atau bisa mencukupi kebutuhan pribadi dulu kayak gitu. Nah, di situ itu metode baru yang dikenalkan oleh teman kami gitu. Tapi itu pun sebenarnya dalam secara spesifik kayak gitu. Nah, itu tidak membuat kita lebih baik sebenarnya dalam mahasiswa berjas ini gitu. Itu kita hanya mengenalkan sesuatu yang kita kenal lebih dulu ke mereka gitu. Tapi ternyata banyak juga yang mereka lebih tahu dan bisa diaplikasikan di kota seperti itu. Jadi pemahaman tentang orang desa untuk meningkatkan ekonomi adalah, ya menurutku yang paling relevan adalah kita metode apa yang sebenarnya kita sering pakai, kayak misalnya digitalisasi produk, bentuk branding produk, marketing, digital marketing seperti itu. Ya kita nggak jelasin bagaimana cara foto produk, bagaimana cara ngebuat desain bla bla bla. Ya kita kenalkan dulu teknologinya seperti itu. Kita harus satuin dulu frekuensinya, bahwa jangan dikira bahwa anak muda sana dengan anak muda kita bakal sama gitu. Nah, kita harus samain dulu frekuensinya, bahwa pengenalan teknologi sejauh apa kita harus amati dulu di sana kayak gitu. Makanya yang tadi dikatakan Raka, bahwa desa mana gitu, desanya yang ada di suburban Jakarta itu lebih maju daripada desa-desa yang benar-benar di pelosok misalnya seperti itu, karena mereka mepet dengan kota besar, karena banyak pertukaran budaya, pertukaran sosial, dan pertukaran ekonomi di situ berbeda juga dengan desa yang di pelosok. Makanya seperti itu. Jadi kalau ngomongin secara umum, yang menurutku relevan adalah itu, sharing metode dulu gitu. Pertukaran ide yang bisa dilakukan, bahwa orang kota dan orang desa ini apa sih gitu. Ya pada akhirnya orang kota, orang desa ini tidak ada strata kelas gitu. Tidak mengatakan orang kota lebih baik dan orang desa tidak gitu. Sebenarnya ya sama aja seperti itu. Seperti itu. Kalau dari kami mungkin ada yang disanggah atau dikritik atau dibahas lagi lebih dalam, dikupas lagi, bisa tuh. Kalau misalnya tidak ada tanggapan lain, ini ada pertanyaan dari saudara Fikri ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat dalam menghadapi keputusan pemerintah seperti PSBB yang akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 25 Januari dan membantu warga desa untuk menghadapi keadaan saat ini? Terima kasih. Monggo dari Mas Karel atau Mas Raka bisa ditanggapin pertanyaan dari Mas Fikrinya. Mas Raka mau jawab lebih dulu atau gimana? Duluan aja, Rel. Oke. Perihal PSBB ya. Ini menarik sih. Sebenarnya ya PSBB ini tidak baru, tapi ada regulasi yang dikeluarkan lebih dikeluarkan lagi kayak gitu, karena mengingat ada keparahan COVID ini melonjak lagi seperti itu. Nah, yang dibicarakan Fikri adalah perihal tentang dampak dari PSBB itu akan mengganggu kegiatan ekonomi, intinya seperti itu. Nah, tapi studi kasusnya di sini adalah warga desa untuk menghadapi keadaannya saat ini ya. Mungkin nanti pas PSBB mungkin ya kayak gitu. Nah, yang aku pikir yang harus dipersiapkan untuk kegiatan ekonomi penunjangan ekonomi apalagi di keadaan saat PSBB ini sebenarnya berlaku untuk orang kota atau orang desa gitu ya, adalah bagaimana memanfaatkan keadaan saat ini untuk keberlangsungan hidup besok gitu. Apa maksudnya? Apa potensi-potensi yang bisa dilakukan pada saat ini kayak gitu. Karena orang kota mempunyai keterbatasan lahan untuk menanam bahan pokok gitu. Nah, ya kita memanfaatkan yang tadi, misalnya wall planter adalah untuk mengatasi adanya
keterbatasan lahan gitu. Ya bahan pokok yang dulu gitu untuk mekanisme survive kita pada saat ini untuk sampai besok atau sampai berapa bulan selanjutnya itu harus dipersiapkan dahulu, karena kita tahu bahwa dari PSBB ini katakanlah kerja rumahan gitu. Ada bentuk work from home gitu. Tapi kan ini tidak terjadi pada semua orang gitu. Misalnya kerja orang buruh-buruh kasar atau buruh bangunan, mereka akan tetap datang ke lokasi untuk membangun. Nah, ketika mereka masih melakukan bentuk produksi gitu, bentuk kegiatan ekonomi, nah mereka akan mendapatkan juga gaji seperti itu. Nah itu juga maksudnya berlaku di orang desa ya, mereka ada kegiatan produksi, mereka akan menghasilkan. Yang jadi masalahnya ketika mereka dipecat, ketika mereka tidak bisa lagi bekerja. Nah seperti apa? Makanya ketika kebutuhan saat ini yang harus dipersiapkan lah bukan tentang hari ini atau besok, tapi untuk beberapa minggu atau beberapa bulan selanjutnya. Nah seperti itu. Kita nggak tahu kalau misalnya ya katakanlah aku gitu. Orang tuaku adalah petani gitu. Nah orang tuaku sebelum orang tuaku menjual beras untuk mendapatkan uang, ya mereka simpan dulu berasnya untuk keluargaku sendiri gitu, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dulu atau kebutuhan tetangga-tetangga atau orang sekitar terdekat dulu kayak gitu. Itu yang paling realistis yang bisa dilakukan ya kayak gitu, daripada kita nanti mencari kerja lalu menanam menanam pada saat ini sekarang itu relevan kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita suruh cari kerja apa dan bla 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 bla, ya PSBB aja menimbulkan pemotongan bentuk kerja secara eksternal atau bentuk kerja yang sifatnya konvensional gitu kan, pasti berarti ada yang dikeluarkan atau yang dipecat, dikurangi baik jam waktu dan tenaga kerja. Nah seperti itu. Nah orang-orang desa menurutku lebih paham gitu ya bagaimana mereka menghadapi situasi seperti ini gitu. Mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk bisa menanam, bisa memenuhi kebutuhan pribadi dulu gitu dan sekitarnya. Nah, baru mereka jual kayak gitu untuk menghasilkan uang sebagai alat transaksi yang kita percaya seperti untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, seperti itu. Dan kita harus membiasakan dengan bentuk-bentuk pemenuhan bahan pokok secara domestik dulu menurutku kayak gitu. Baru kita mengerjakan sesuatu bentuk-bentuk kerja yang bentuknya untuk pemenuhan sekunder dan tersier. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Kalau Raka mungkin dibahas. Masuk. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau masalah PSBB tanggal 11 sampai tanggal 25 itu kan katanya Jawa Bali ya, katanya kan pembatasan sosialnya gitu. Nah, untuk di desa sendiri sebenarnya kalau kita menilik secara fakta itu nggak terlalu berpengaruh kalau aku melihatnya. Kenapa? Karena pada realitanya kegiatan di desa yang saat ini yang aku tempatin atau teman-teman tempatin itu mungkin dia masih berjalan seperti biasa gitu. Karena kalau ditelisik secara lebih rinci, justru masyarakat kota atau masyarakat desa dari kota yang ke kota dan kembali ke desa, itulah yang membawa COVID ini sendiri ke desanya. Jadi dan desanya pun ketika tidak ada hal-hal tersebut, desa itu sebenarnya aman-aman aja gitu dari COVID. Karena mungkin di desa sendiri juga minim sekali untuk terjadi pertemuan sosialnya gitu. Berbeda dengan di kota yang hampir di setiap sudut kotanya sendiri banyak pertemuan-pertemuan, banyak saling bersentuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kebijakan ini sendiri yang saya harus tetap dijalankan gitu, namanya juga government policy ya kan. Nggak mungkin kita mau ngelanggar, toh tujuannya juga untuk menjaga angka pertumbuhan COVID yang harusnya lebih ditekan dan dihilangkan gitu. Nah, untuk di dampak ekonominya sendiri menurutku ya nggak terlalu berdampak, kecuali memang warga desa yang hendak ke kota atau mungkin akses dari pengiriman barang baku yang dari petani atau peternak dan sebagainya yang berada di desa untuk dikirim ke kota karena adanya PSBB ini menjadi terhambat.
mungkin itu jadi permasalahan baru. Nah, itu mungkin menjadi kewenangan pemerintah sebenarnya. Karena apa? Karena yang berhak untuk memutuskan suatu daerah dapat dilalui sebagai jalur logistik itu kan pemerintah daerah itu sendiri, sehingga mungkin lebih ke kebijakan pemerintahnya ketimbang dari kita mahasiswa untuk merumuskan itu terlebih dahulu. Nah, untuk yang dapat kita lakukan mungkin ya sebatas mendukung apa yang sudah menjadi kegiatan di desanya itu. Contoh misal di desanya bertani dan lain sebagainya, mungkin kita bisa membantu apa yang udah ada seperti itu. Di desa sendiri pun ya pada intinya yang dipermasalahkan di perekonomian ini kan bukan tentang kenapa kekayaan mereka tidak naik-naik gitu, cuman yang dipermasalahkan kan untuk bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Nah, ketika kebutuhan mereka terpenuhi, sebetulnya tidak ada masalah kalau menurutku sih seperti itu. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Tria. Izin bertanya kepada Saudara Karel. Setelah mendengarkan penjelasan perbedaan pola kegiatan ekonomi di desa dan di kota, saya menangkap bahwa yang harus digarisbawahi terjadi ketimpangan yang lebih banyak disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Pola ini bahkan sudah terjadi untuk keterbatasan akses terutama. Tapi mengapa hal ini terjadi? Mengapa seolah-olah desa selalu dipinggirkan padahal terdapat alur ekonomi yang juga berputar di desa? Bahkan mereka melakukan pekerjaan utama di bidang pertanian untuk mensuplai bahan makanan di desa dan terutama di kota itu sendiri. Terima kasih. Monggo dari Mas Karel atau Mas Raka bisa ditanggapi. Berbicara tentang kenapa ada ketimpangan itu ya, yang di highlight-nya tadi banyak ya. Pertama ketimpangan dan akses utama gitu ya, yang tadi aku bicarakan sebenarnya bahwa yang tadi kan sempat dibahas oleh Andre gitu, yang dia bilang bahwa ya desa harus dikenalkan dengan teknologi dan bla bla bla. Oke, katakanlah mereka akhirnya sudah bisa teknologi ini sudah mulai masuk gitu. Aku juga agak mempertanyakan teknologi sebenarnya teknologi apa sih yang dibutuhkan gitu untuk orang-orang desa gitu, karena ya kita tahu bahwa bioregionalisme adalah bentuk penyesuaian individu terhadap geografisnya itu akan berbeda gitu. Desaku dengan desa orang lain akan beda gitu pemenuhan dan kebutuhan teknologinya kayak gitu. Nah, tapi ketika misalnya teknologinya sudah ada, apakah bisa diakses oleh semua orang, itu pertanyaannya. Nah, yang jadi permasalahan dan yang di-highlight oleh Tria tadi adalah permasalahan tentang regulasi pemerintah sebenarnya yang bermasalah di sini kayak gitu. Pemerintah ini membuat regulasi untuk semua orang, tapi ternyata tidak bisa dirasakan oleh semua orang kayak gitu. Misalnya kayak tentang sekolah online, ini kan lucu banget kayak gitu. Kita nggak usah ngomongin ekonomi ya, maksudnya sesederhananya seperti ini. Aku ngasih analogi dan ini terjadi gitu. Sekolah online diberlakukan oleh masyarakat Indonesia gitu, karena adanya penjarakan sosial atau social distancing. Nah, bagi Mbak Retno gitu yang tinggal di mana Mbak Retno? Tinggalnya di Riau, Mas. Oh, di Riau. Kalau sekarang lagi di mana? Sekarang lagi di Jogja. Oh ya, lagi di Jogja, berarti kan lagi di kota gitu ya. Bagi Mbak Retno nggak bermasalah gitu. Ini Mbak Retno lagi sama saya, lagi bisa ngobrol gitu. Katakanlah mau kuliah atau lagi webinar sekarang, tetap nggak bermasalah gitu. Karena aku dan Mbak Retno punya akses bisa mengakses internet gitu. Kami punya
untuk bisa merasakan internet, bisa mengakses internet. Tapi yang misalnya terjadi di desa gitu, aku nggak mau membicarakan desa di Jawa deh, desa misalnya di Halmahera aja gitu kan, atau misalnya di Papua gitu. Nah itu kan nggak bisa dirasakan gitu, apa namanya, oleh mereka. Lain di sekolah di rumah masing-masing, anak-anak itu gitu setiap hari dia harus hutan ngelewatin gunung gitu. Ini artis dan satker, tapi dijelasin ya. Maksudnya itu yang terjadi gitu loh, bahwa ya namanya baru kami mau sekolah online gitu, apa namanya, sekolah biasa aja susah gitu, kebanyakan kami sekolah mandiri, lalu apa namanya, mau sekolah online kayak gimana, kuota atau internet aja nggak masuk, bahkan kami sendiri aja sulit untuk membeli atau mengakses suatu handphone gitu. Nah, seperti itu ya, Mas Mbas atau Mbak-mbak yang di sini mah itu enak gitu, orang bisa bisa webinar seperti ini atau bisa kuliah online atau sekolah online kayak gitu. Tapi kami enggak gitu. Ya itu jadi permasalahannya, bahwa regulasi pemerintah ini apa namanya terkesan cacat prosedural karena ya nggak ada observasi kah sebelumnya gitu, bahwa sekolah online ini relevan nggak ketika dilakukan apa namanya saat COVID gitu. Begitupun juga dengan pola kegiatan ekonomi gitu. Ketika misalnya work from home gitu, kerja ekonomi diubah jadi kerja domestik gitu. Nah ini relevan nggak untuk apa namanya untuk kita semua gitu. Kalau misalnya untuk aku atau Mbak Retno atau siapapun yang di sini bisa relevan, atau siapa ini yang lagi on cam, misalnya Mbak Dona nih, Mbak Dona lagi di suatu tempat gitu yang bisa mengakses internet, mungkin bisa sambil kerja di saat itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman atau kawan-kawan yang ada di luar Jawa yang khususnya masih sulit mengakses internet kayak gitu, mereka mau melakukan kerja work from home kayak gimana gitu loh, kami nggak bisa melakukan work from home, misalnya guru gitu ya, sumber pencarian pekerjaannya adalah untuk mengajarkan sesuatu gitu, mereka harus mengajarkan sesuatu pada murid. Nah ketika misalnya ada work from home, ya work from home kita bisa apa namanya, dosen kita bisa apa namanya sekolah online kayak gini, bisa pakai Zoom meeting dan bla bla bla. Nah mereka nggak punya akses terhadap itu. Nah seperti itu. Makanya yang harusnya dikritisi di sini adalah bahwa kegiatan ekonomi apapun yang diciptakan dan terjadi dalam bentuk regulasi pemerintah, kita harus ketahui dulu bahwa itu bisa sesuai dan bisa dirasakan oleh semua orang atau tidak, kayak gitu. Kita kan berbicara bahwa regulasi adalah bentuk apa namanya peraturan yang harus dirasakan oleh semua orang kayak gitu. Nah kalau hanya dirasakan oleh beberapa orang, ya itu harus dikritisi kembali regulasinya. Peran pemerintah sendiri di sini apakah sudah sesuai tidak gitu dalam apa namanya memberikan regulasi yang ada seperti itu kan kayak gitu. Makanya sebenarnya bagaimana ya kalau misalnya kita mengkritisi dan menggarisbesari apa namanya kenapa ada kegiatan ekonomi yang akhirnya timpang antara kota dan desa, ya tidak bisa menampilkan dari realita bahwa iya apa sebenarnya ada seperti itu, tapi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tidak, itu tuh ada. Makanya tadi aku bilang ada bentuk kemiskinan struktural, ada bentuk regulasi struktural yang akhirnya membuat desa tetap stagnan, kota tetap lebih maju. Jawa lebih maju, Jawa punya, maksudnya Pulau Jawa ya, Pulau Jawa lebih maju, Pulau Jawa lebih apa namanya, lebih baik gitu, baik dari segi ekonomi, kemajuan peradabannya dan apa namanya kebaikan dalam mengakses kegiatan ekonominya, tapi tidak dirasakan oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, seperti itu, kayak gitu. Nah, ada bentuk struktural yang kita harusnya kritisi dan kita lebih dalami bahwa itu bermasalah gitu. Baik dalam permasalahan prosedural sampai ke dari hulu ke hilir kayak gitu. Sampai bentuk yang paling desentralisasi yang paling kecil kayak gitu. Nah,
seperti itu, kayak gitu. Atau ya kayak tadi lah, misalnya contohnya kebijakan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu, khususnya dalam COVID seperti ini. Ya pemerintah misalnya menggelontorkan dana berapa sampai ke desa, apakah sama sesuai yang diterapkan atau dimandatkan oleh pemerintah, ya itu juga kan tidak adanya transparansi dan yaitu permasalahan struktural seperti itu yang kadang kita abai terhadap kebijakan ekonomi, akhirnya membuat ketimpangan, jurang ketimpangan semakin lebar seperti itu. Nah, mungkin masyarakat mau menambahkan. Izin masuk. Kalau dari aku sendiri sebenarnya tadi udah sempat aku bahas juga di waktu Karel Los tadi. Sebenarnya yang kenapa di Indonesia ini masih ketimpangan itu terpaut jauh bahkan, itu sebenarnya banyak faktornya. Yang paling kentara tuh dari luas negara kita ini sendiri, kalau mungkin digabung itu bisa membentuk satu atau dua atau bahkan lebih sebuah negara di negara lain gitu. Bahkan kalau Malaysia itu dibikin 2 kali itu bisa cuman setara satu pulau Kalimantan gitu. Makanya pembagian dan pembangunan ini ya pembentukan proses yang lebih lama gitu contohnya. Nah, selain itu di Indonesia ini sendiri karena kita taunya tuh Java sentris dan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian pusatnya itu di Pulau Jawa, akhirnya pembangunan pun terfokus hanya di Pulau Jawa gitu, sehingga di daerah-daerah lain menjadi terhambat bahkan terabaikan seperti itu. Sehingga kalau terjadi ketimpangan itu sangat hal yang wajar sekali di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah mulai pelan-pelan dan memperbaiki apa yang sekiranya perlu diperbaiki dan perlu dibangun di daerah-daerah selain di Pulau Jawa. Makanya banyak-banyak pembangunan di Indonesia saat ini difokuskan ke daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya. Nah, untuk kebijakan pemerintah itu sendiri yang katanya tidak berpihak ke desa itu sebenarnya kalau kita mengambil secara selain kebijakan dari Tuhan yang nggak ada yang diuntungkan gitu loh. Pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan yang seperti itu. Nah, dirugikannya ini sendiri banyak faktornya. Contohnya misal dari sekolah online tadi yang dibahas sama Karel itu kan. Nah, itu ya mungkin bagi sebagian pihak itu hal yang paling bagus atau paling tepat gitu. Cuman tapi kan dari segelintir orang atau bahkan banyak yang merasa itu kebijakan yang salah karena mungkin di desa-desa yang tidak memiliki akses untuk itu mungkin kesulitan untuk apa istilahnya melakukan kebijakan itu. Tapi otomatis pemerintah daerahnya atau pemerintah di daerah tersebut kan pasti juga memiliki cara lain untuk mengganti cara yang harusnya online mungkin dengan cara yang mungkin yang lebih apalagi yang bisa diterapkan di situ disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah seperti itu. Nah, untuk akses ini sendiri sebenarnya kunci utama dari pembangunan itu kalau menurutku ya, itu kita membangun akses ke daerah itu terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kalau kita mau berbicara masalah teknologi yang nggak jauh-jauh dari pembangunan sinyal, pembangunan tower untuk WiFi, tower ini, tower itu yang berhubungan dengan digitalisasi, itu hal yang paling fundamental untuk dilakukan pertama kali sebelum kita membangun hal-hal seperti itu. Ya menurut kita membangun akses dulu ke tempat itu seperti itu. Contohnya ketika kita mau membangun tower 5G, tower 4G, tower ini itu di daerah Papua ya nggak mungkin kita mau membangun kalau kita tidak membangun akses ke Papua terlebih dahulu seperti itu. Makanya perlahan tapi pasti mungkin Indonesia memulai istilahnya memperbaikilah kesalahan-kesalahan yang istilahnya dulu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pemerintah-pemerintah sebelumnya yang terlalu terfokus ke Pulau Jawa sehingga pulau lain terabaikan. Makanya semisal kita mau membangun
atau memeratakan teknologi seperti itu tadi di daerah-daerah yang istilahnya kurang terjamah, ya kita harus membangun akses ke situ terlebih dahulu. Dengan apa? Membangun jalan yang paling nyata contohnya. Misal untuk mengakses ke daerah-daerah pelosok Papua, ya kita harus membangun jalan-jalan itu dulu sehingga proses logistik untuk memasukkan bahan bangunan atau bahan ini yang diperlukan untuk membangun alat untuk itu tadi itu bisa lebih gampang gitu, sehingga ya pembangunan atau pemerataan ini akan lebih mudah seperti itu. Tapi kalau kita cuman ujuk-ujuk menuntut untuk pemerintah membangun fasilitas kota yang dan harus dilaksanakan di daerah-daerah terpencil itu tadi, menurutku ya kurang realistis lah. Soalnya orang akses jalannya aja nggak ada, kok masa kita mau membangun rumahnya atau membangun alatnya itu tadi. Seperti itu sih kalau menurutku. Maaf, ini berhubung waktunya udah habis ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, bakal kami berikan jawabannya di Instagram atau di YouTube kami. Baiklah, sebelum menutup acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan, yaitu perekonomian di desa dan di kota memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga ketika kita akan menerapkan sistem perekonomian yang biasa dilakukan di desa untuk kota perlu penyesuaian yang tepat. Begitupun sebaliknya. Untuk mendukung sistem perekonomian di kota yang akan dibawa ke desa memerlukan suatu instansi atau lembaga yang mendukung. Baiklah, cukup sekian acara dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya ini kita akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Untuk teman-teman boleh menghidupkan kameranya. Untuk teman-teman KKN kelompok 04, boleh didokumentasiin ya. Baiklah, apakah sudah selesai didokumentasikan? Iya. Baiklah, cukup sekian acara dari kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.